Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polisi Satreskrim Polres Subang ini kemudian meringkus dua perempuan pelaku pembunuhan sadis seorang pemuda disabilitas di wilayah Pantura, Subang, Jawa Barat. Motif pelaku diketahui membunuh lantaran cemburu. Dua perempuan ini pemirsa diketahui telah membunuh pemuda bernama Toikin berusia 21 tahun dengan cara ditusuk dengan sebilah pisau sebanyak total 27 kali. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh polisi, ternyata diketahui motif pembunuhan tersebut yaitu adalah dilatar belakangi cemburu. Karena kedua pelaku mengaku merupakan pasangan sesama jenis. Menurut Kapolres Subang, ini kemudian diinformasikan bahwa kejadian berawal ketika korban yang merupakan mantan pacar pelaku kemudian meminta bertemu melalui pesan WA, merasa terganggu, kemudian pelaku T mengadu ke pasangannya dan kemudian keduanya menyepakati untuk bertemu dan terjadilah hal yang tidak diinginkan tersebut. Dan untuk memperbarui informasi ini kami sudah terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Subang. Selamat malam, AKP Edi. Selamat malam Mbak Maria. Iya, Pak Edi, bisa dijelaskan Pak Edi informasi terbaru saat ini didapatkan dari para tersangka seperti apa? Baik, sebelumnya mungkin kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya. Kemudian Amin. terkait dengan perkara ini, tentunya dari Polres Subang kami terus melakukan pendalaman dan saat ini untuk satu pelaku dan anak tersebut sudah dititipkan di LP di Kabupaten Subang. Demikian. Ya baik, untuk kronologinya sebenarnya seperti apa Pak Edi? Karena kan ini masih simpang siur di lapangan dan juga betulkah bahwa pelaku ini merupakan pasangan sesama jenis Pak Edi? Baik, perlu kami sampaikan. Jadi untuk kronologis kejadian itu memang berawal dari si pelaku menjemput korban di rumahnya. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3, kemudian ketiga orang ini berangkat ke laut. Setelah itu tidak lama kemudian menuju TKP dan di TKP terjadi perkelahian sehingga salah satu pelaku yaitu yang dewasa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban. Setelah itu yang anak ini juga turut ikut melakukan penganiayaan kepada korban. Begitu demikian. Ya, ini kalau kita kemudian mengingat tadi saya sempat membacakan juga ini cukup prihatin dengan apa yang dialami oleh keluarga korban karena informasinya bahwa korban kemudian mendapatkan tusukan sebanyak 27 kali, Pak Edi. Ini informasi dari keterangan dari para pelaku sendiri, apakah ini memang sudah direncanakan atau bagaimana Pak Edi? Betul Mbak, jadi memang dalam peristiwa ini kedua orang anak ini sudah merencanakan terkait dengan pembunuhan, di mana sebelumnya janjian dulu melalui pesan WA dan kemudian berangkat ke TKP yang tadi disampaikan dan terjadilah
pembunuhan di situ yang dilakukan oleh kedua orang ini. Ya. Pisau ini didapatkan oleh pelaku dari mana, Pak Edi? Untuk pisau kita amankan 2 bilah, yaitu masing-masing dari kedua pelaku, di mana sebelumnya memang pisau ini disiapkan dari rumahnya masing-masing. Satu dari rumah yang inisial AN, kemudian yang satu lagi dari anak inisial TK. Kalau untuk kedua pelaku ini sebenarnya Pak Edi, rekam jejaknya seperti apa? Apakah kemudian juga ada rekam jejak kriminal dari kedua pelaku ini? Karena kalau kita lihat cara kemudian menghabisi nyawa korban cukup sadis sekali. Betul. Terkait dengan rekam jejak, tidak ada rekam jejak daripada kedua pelaku ini. Tadi yang disampaikan memang antara korban dengan salah satu anak ini ada hubungan asmara, akan tetapi sudah lama putus begitu, dan salah satu pelaku ini cemburu terhadap korban, sehingga secara spontan mungkin dan direncanakan juga, karena korban selalu menggoda kepada salah satu pelaku itu. Baik, untuk proses hukumnya seperti apa Pak Edi untuk pasal yang disangkakan kepada para pelaku? Baik, Mbak, perlu kami sampaikan, jadi terhadap yang dewasa tentunya kami dari Polres Subang menerapkan pasal 340 junto 338, di mana ancaman hukumannya pidana mati atau ancaman seumur hidup maksimal 20 tahun. Oke, Dan terhadap anak inisial TK tentunya kita mengacu kepada sistem peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi AKP Edi Juhaidi, Kasubag Polres Subang atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya kami tim Apa Kabar Indonesia Malam turut berduka cita atas apa yang menimpa pada korban. Terima kasih AKP Edi.